Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Robiul Awaliyah, NIM 932102718. Di sini saya akan memperlihatkan strategi dan media pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silahkan nonton video berikut ini. Yang saya bahas pada mata pelajaran SKI ini adalah dengan tema Islam Nusantara. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan MTS Mata Pelajaran SKI kelas 9 semester ganjil. Materi pokoknya adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Yang A adalah kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang dan teori. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Kompetensi dasar atau KD. 2.2 Menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 2.1 Meneladani sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. 2.2 Memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. 4.1 Memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi IPK. 2.3.1 Kesadaran bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 2.3.1 Sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. 2.31 Mengklarifikasi sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. 2.3.2 Menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. 4.1.1 Mempresentasikan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Nilai karakter.
religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, kerja sama. Islam Nusantara dibagi menjadi beberapa pokok, yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara, teori masuknya Islam ke Nusantara, dan kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Islam Nusantara. Pengertian Islam Nusantara adalah Islam yang mempertimbangkan adat istiadat lokal di Indonesia. Karakteristik Islam Nusantara yang pertama yaitu hasil produk dari dakwah. Yang kedua, penganut setia faham Ahlus Sunnah. Yang ketiga, memilih mazhab Syafi'i. Yang keempat, pengamal ajaran tasawuf. Yang kelima, mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Yang keenam, adaptasi budaya secara alami. Yang ketujuh, visi Islam rahmatan lil alamin. Yang kedelapan, dalam memahami nas menggunakan pendekatan literar dalam hal yang bersifat qat'i. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang pertama, ekonomi. Sebelum Islam, mata pencaharian penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Yang kedua, budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni budaya dan bahasa beragam. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang ketiga, agama atau kepercayaan. Ada banyak kepercayaan di Indonesia. Yang pertama, kapitayan atau animisme, dinamisme. Sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Yang kedua yaitu Hindu merupakan agama politeisme yang memuji banyak dewa. Yang ketiga, Buddha adalah memuja Brahmana atau kaum para pendeta. Yang keempat, bersuku-suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu saluran perdagangan. Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik. Beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Saluran perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Yang C. Saluran tasawuf. Jalur tasawuf yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan
teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Saluran kesenian. Saluran kesenian, saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Contoh lain dalam seni adalah dengan mempertunjukkan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Yang F, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pijneppel. Kemudian teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi di Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat adanya teori Persia. Teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori Makkah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leur, Anthony H. Johnson, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Terima kasih sudah menonton video berikut ini. Semoga video tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.